jamu kunir asem yang gimana ya, manis terus ditambah ada asam. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Abi Satya. Di video kali ini kita mau ke salah satu kafe yang berada di kota Solo. Perjalanan kita awali dari Jogja menuju kota Solo menggunakan KRL ya teman-teman. BTW untuk cuaca pada hari ini sangat cerah ya teman-teman, dihiasi dengan hamparan sawah yang berwarna hijau-hijau di sepanjang perjalanan kita. Nah, sampailah kita di stasiun Solo Balapan. Dari stasiun Solo Balapan, kita ke arah timur, lurus hingga sekitar 200 atau 300 meter. Kita jalan kaki, kita akan menemukan gapura berwarna merah. Lalu kita belok kanan ya teman-teman. Setelah itu, kita lurus hingga menemukan bangunan berwarna putih seperti di video ya teman-teman. Kita lurus ke sana. Nah, di depan nanti kita bertemu dengan persimpangan. Lalu kita ambil ke kiri. Oh iya teman-teman, FYI di sini kita hanya jalan kaki ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan kendaraan bisa menggunakan jalur lain. Karena tempatnya yang begitu dekat dan kita sudah sampai di depan Pasar Legi Kota Surakarta. Nah, sampailah kita di Campi Jawi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di depan kafe, kita sudah disuguhkan dengan patung ibu membawa jamu yang mengacungkan jempol kanannya yang berartikan monggo. Nah, untuk tempatnya cukup strategis ya teman-teman, dan waktunya kita masuk yuk. Udah sampai di cafe Campi Jawi. Nah, sekarang waktunya kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Ikutin kita yuk. Campi Jawi makanya Wiji. Oh iya. Oh iya, langsung pesan di sana ya? Ya, di meja sekarang. Nah, berikut ini buku menunya ya teman-teman. Di dalamnya ada beberapa menu yang bisa teman-teman lihat sangat beragam dan ada dari makanan berat hingga makanan ringan. Dari makanan goreng hingga makanan berkuah di sini menyediakan semua ya teman-teman. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan beberapa jamu dari jamu tradisional hingga jamu modern. Atau juga ada smoothies yang bisa teman-teman cicipi. Lalu juga ada kopi-kopian yang dicampur dengan bumbu rahasia dari kafe tersebut. Wow, ternyata di sini juga menyediakan praktek membuat jamu nih teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran bisa banget ambil kelas tersebut. Oke, di lantai 1 kita berada di ruangan ber-AC dan untuk sekelilingnya kita sudah diperlihatkan beberapa furniture yang dipasang dan dipajang di sekeliling lantai 1. Selanjutnya kita naik ke lantai 2 ya teman-teman. Untuk di lantai 2 ini kita sudah disuguhkan dengan beberapa tulisan di salah satu anak tangga yang memiliki arti tersendiri. Ada juga tulisan Jawa yang seperti teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman yang bisa mengartikan bisa artiin sendiri ya teman-teman. Nah, ini dia untuk penjelasan dari beberapa lantai. Oke, kita masuk yuk. Untuk di lantai 2 ini suasananya sangat hijau-hijauan dan menyegarkan ya teman-teman. Nah, di lantai 2 ini kita juga bisa melihat beberapa kendaraan yang melintas di depan kafe ya teman-teman. Wow, sangat asri sekali. Karena ini di outdoor, jadi mungkin kalau untuk siang hari agak panas ya teman-teman. Yuk, saatnya kita masuk ke dalam ruangan ini yuk. Nah, ternyata di sini juga dipajang beberapa ramuan jamu yang dibuat sebagai bahan utama dari Campi Jawi. Wow, ternyata banyak banget ya variannya teman-teman.
Tak kalah dari lantai 1, di lantai 2 juga diberi beberapa furniture, hiasan khas Jawa yang bisa teman-teman lihat, ada mainan, ada souvenir, dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk lebih jelasnya ramuan yang digunakan di cafe ini ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang beragama muslim bisa juga menggunakan musola di sini ya, karena sudah disediakan. Untuk lantai 3-nya, karena belum sepenuhnya selesai, jadi di sini kita tidak ambil shoot ya teman-teman. Teman-teman, sekarang waktunya kita tanya-tanya yuk kepada Bapak Tejo selaku penanggung jawab dari Jampi Jawi. Ayo. Halo Bapak. Halo. Pak, perkenalkan nama saya Dila. Di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya. Oke, perkenalkan saya Tejo Widodo, saya penanggung jawab dari Jampi Jawi. Oh iya. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama ya. Ya. Sejarah awal mulanya berdirinya dari Jampi Jawi itu apa sih Pak? Ya, jadi gini Mbak Dila, jadi rasa kepedulian dan keprihatinan kita tentang budaya jamu itu kan sebagai warisan leluhur dari kita yang kalau tidak kita lestarikan nanti akan hilang. Dari situlah muncul keinginan greget dalam hati kami ingin tetap melestarikan budaya jamu itu sendiri. Biar anak-anak muda bisa ngerasain gitu iya, ya Pak? Betul sekali. Oke Bapak, yang kedua nih, siapa yang pertama kali memberikan ide buat kafe dari Jampi Jawi ini? Ya, ide ini memang sudah ada sebelumnya, sejak mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah kira-kira, bahwa kami konsisten terhadap pengobatan tradisional. Sebelumnya kami ada mempunyai dalam bidang keterampilan. Jadi kesehatan tradisional dalam bidang keterampilan itu sudah kita mulai 20 tahun yang lalu melalui Nakamura. Terus kemudian muncul gagasan ide baru bagaimana kesehatan tradisional itu dalam bentuk ramuan. Maka muncullah ide tentang dibentuknya Jampi Jawi. Nah, begitu. Terus dikolab sama yang zaman sekarang gitu. Di zaman sekarang, betul sekali, betul sekali. Baik. Oke, yang ketiga, konsepnya sendiri dari Jampi Jawi gitu apa? Ya, kami mengusung konsep tradisional yang modern. Artinya apa? Mulai dari menu jamu itu kita bikin satu konsep bahwa menganggap orang itu menilai atau menganggap bahwa jamu itu kan pahit. Harus pahit kan gitu. Ternyata tidak, jamu itu tidak pahit dan bisa enak dinikmati oleh siapa saja. Maka konsepnya adalah yang esensi tradisional itu tetap ada, namun kita bawa ke modern. Jamu kita combine dengan kopi, dengan susu, dengan water tonic, dengan teh, dengan es krim. Nah, harapannya jamu ini bisa diterima oleh semua kalangan. Dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia mau untuk menikmati jamu. Iya. Dan menghilangkan pikiran orang-orang dari jamu pahitnya itu ya. Betul sekali Mbak Dila, betul sekali. Iya. Oke, yang selanjutnya apa yang membuat Bapak berkeinginan membuat kafe ini? Berkeinginan. Nah, tadi ya atas dasar kepedulian dan keprihatinan kami bahwa orang itu semakin sadar bahwa hidup dengan kembali ke alam, back to nature-nya itu kan selalu ada kan. Nah, ini menjadi motivasi kami, menjadi keinginan kami untuk selalu mengembangkan yang namanya jamu. Apalagi UNESCO telah menetapkan jamu sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itu kan satu apresiasi yang luar biasa bahwa dunia sudah mengakui jamu sebagai warisan budaya kita. Kalau tidak kita sendiri yang melestarikan, terus siapa? Kan gitu. Nah, bagus banget ya. Berikutnya juga ada pertanyaan, kenapa memilih jamu untuk dipasarin gitu loh? Ya memang ini agak sesuatu yang tidak pada umumnya. Kebanyakan kan membuat kafe itu minumannya kopi, susu begitu. Kenapa memilih jamu? Satu, karena kami peduli terhadap budaya tadi.
bahwa ini harus dilestarikan. Yang kedua, kenapa memilih jamu? Ya karena jamu ini masih sedikit pemainnya. Nah, kan gitu. Masih sedikit orang yang mengelola jamu dengan baik. Bahwa kami termasuk saya ini adalah lulusan dari Poltekkes Surakarta jurusan jamu, sehingga mempunyai keilmuan tentang jamu dan kami aplikasikan dalam hal ini. Artinya mengapa memilih jamu? Agar kami itu bisa memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat, bahwa mengedukasi masyarakat bahwa jamu ini bisa untuk enak dan menyehatkan. Nah, begitu. Oke, dan selanjutnya kenapa lokasinya di sini? Ya. Yang dekat sama perkotaan, gitu pasar ya. juga. Di tengah kota gitu ya. Betul, jadi kami ingin membuat satu tren bahwa jamu ini bisa naik kelas. Kalau orang beranggapan bahwa jamu identik dengan orang pinggiran, termarginalkan, kami berusaha untuk mengangkat jamu ini naik kelas. Kita buat dengan konsep tempat yang memang mempunyai konsep yang instagramable. Orang mau datang ke sini foto-foto dan merasa bangga ketika ada di Jambi Jawi. Ya, terus kemudian kenapa di Solo? Karena dulu ini adalah rumah dari pemiliknya Jambi Jawi. Ownernya itu rumahnya di sini. Terus kemudian ingin asli di sini. Terus ingin menjadikan tempat tinggalnya dulu itu sebagai tempat yang menjadi pelestari budaya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kenapa memilih Solo sebagai tempat dibukanya Jambi Jawi? Karena apa? Solo itu ditunjuk sebagai pilot project-nya pemerintah untuk menjadi wellness tourism destination. Nah, apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita upayakan untuk mensukseskan program pemerintah, yaitu wellness tourism, Solo sebagai wellness tourism destination. Maka kami membuat ini agar orang-orang dari luar kota Solo, orang-orang yang datang ke Solo, itu mereka benar-benar bisa merasakan apa yang disebut dengan wellness tourism-nya itu. Nah, itu melalui jamu ini. Dan berarti ini yang pertama kali ya? Yang pertama kali dibuatnya kafe ini di Solo ini? Ya, selain di Solo, kami juga ada yang di Jogja. Ya. Yang ada di Jogja. Nah, ini yang di Jogja itu yang kita sudah memiliki 2 cabang. Ya. Itu. Kan kita juga dari Jogja. Nah, nih, Pak. Tapi kita kepo sama yang di Solo gitu loh, kayak gimana? Ya memang karena mungkin di Solo ini lebih besar tempatnya, varian menunya, terus kemudian fasilitasnya lebih lengkap gitu. Kalau di Jogja kami lebih ke konsep kafenya saja, belum ada dengan restorannya, begitu. Oke, selanjutnya juga asalnya dari bahan-bahan jamunya ini tuh bapaknya produksi sendiri atau mengambil dari petani atau gimana? Ya, oke. Kalau bahan-bahan ini memang kami ada sebagian yang memang kita tanam sendiri. Ada yang kita tanam sendiri, ada yang memang dari petani, dan juga ada yang bisa kita mengambil atau membeli di pasar. Kebetulan kami dekat dengan pasar. Nah, ada di Pasar Legi, Pasar Gede, itu adalah sentra dari bahan-bahan herbal yang mudah untuk kita dapatkan. Gitu. Dan ini terakhir ini, visi dan misi dari kafe ini yang udah terbukti misinya gitu. Iya. Baik, visi dan misi kami adalah membawa masa lalu ke masa kini. Membawa masa lalu ke masa kini itu apa? Artinya membawa budaya luhur Nusantara ke zaman sekarang. Namun konsepnya tetap kita akan sentuh yang tradisional dan modernnya. Nah, ini kan keren ini. Bagaimana yang tradisional terus disentuh dengan modern, harapannya bisa diterima oleh semua kalangan. Itu visi misinya. Dan juga kami juga memberikan satu edukasi tentang budaya itu sendiri melalui jamu. Itu. Jadi orang tidak menganggap bahwa jamu itu pahit, jamu itu tidak enak. Padahal enggak. Bisa dikombin dengan bahan-bahan yang bisa membuat jadi rasanya enak. Dan itu rasanya bisa nyatu gitu ya? Jadi. Bisa nyatu gitu ya. Oke Mbak Dila, ini kan gantian nih. Nah, gantian dari itu kan Mbak Dila tanya. Sekarang saya yang tanya Mbak Dila. Mbak Dila, tahu nggak bahwa di Jambi Jawi ini kita ada namanya program Primbon Reading? Oh, belum tahu itu Pak. Belum tahu? Boleh dijelasin? Ya, kita akan sebelah sana, kita akan jelaskan apa itu tentang Primbon Reading. Baik, ayo. Ya Mbak Dila, ini yang kami sebut tadi. Ini namanya Primbon Reading.
Nah, apa itu primbon? Terus bagaimana primbon itu dari masa ke masa dibawa sampai sekarang? Nah, ini dijelaskan secara gratis ada di sini. Wih, keren sekali. Jadi sederhana, ketika kami ada data tentang misalnya tanggal lahirnya, kita akan mengenal bagaimana potensi diri seorang, yaitu tentang karakternya, sifatnya, kepribadian, kesehatan. Nah, primbon sendiri apa Mbak? Kira-kira dalam benak pikirnya Mbak Dila, identik dengan apa? Primbon itu kayak ramalan. Ramalan, benar. Apalagi? Ramalan sama baca masa depan. Baca masa depan, iya. Oke, jadi primbon itu kayak BMKG, ya ramalan, ya bukan. Jadi benar, jadi ada orang mengatakan bahwa primbon ini identik dengan mistis, dengan hal gaib, dengan klinik, terus kemudian berbau-bau ada unsur-unsur magisnya. Oh, ternyata tidak seperti itu. Nah, primbon itu bisa dijelaskan menggunakan akal sehat dengan diterjemahkan secara dengan pikiran logika. Nah, primbon ini adalah satu hal yang digunakan referensi, menjadi referensi orang Jawa pada zaman dulu. Nah, misalnya gini, kalau di sini kita akan tahu tentang kepribadian, karakter, sifat, kesehatannya. Kalau dulu orang mau membuka usaha dicari hari baiknya. Oh, kenapa dicari hari baiknya? Oh, sejodohan weton ini dengan weton ini cocok enggak sih, kan gitu. Kenapa anak nomor 1 dengan anak nomor 3 tidak boleh, biasanya begitu. Nah, itu bisa diterjemahkan dengan modern. Kita membawa budaya zaman dulu ke zaman sekarang. Anak muda sekarang kan logikanya berjalan, sehingga tidak bisa diterjemahkan hanya katanya, oh itu memang nggak boleh, itu aib, itu tabu dan sebagainya. Harus dijelaskan. Gitu. Begitu. Contohnya begini, oke, misalnya dari tanggal lahirnya itu akan kita ketahui tentang sifat karakter seseorang. Oh, mengapa si A ini dengan weton begini, terus kemudian si B dengan weton begini kok tidak cocok? Itu biasanya memang mempunyai karakteristik dan sifat yang saling bertentangan. Misalnya apa? Oh, ini artinya orang yang mempunyai idealisme tinggi, ini juga idealismenya tinggi, sehingga mereka sering terjadi gesekan dalam berumah tangga. Itu bisa terjadi. Berarti hampir sama kalau di modern tuh zodiak gitu ya? Iya, oke lah, kalau zodiak itu kan ya benar sekali. Ada zodiak, ada terus feng shui, ada menggunakan ramalan, ada menggunakan tarot, ada yang menggunakan pendulum, ada macam-macam. Kalau ini kita menggunakan hitungan Jawa kuno. Ini gitu. Berarti kayak asalnya dari Jawa gitu. Dari Jawa. Nah, primbon itu sesuatu yang diimbu atau yang disimpan. Nah, terus kemudian dijelaskan di sini. Baik. Oke, Bapak, tapi di sini aku mau nyobain. Boleh nggak, Pak? Boleh banget, Mbak Dila, mumpung ketemu. Ya. Boleh dong tanggal 4. Iya. Oke. Oke, Mbak Dila, jadi gini, kalau kita melihat dari tanggal lahirnya ini, kita akan melihat bagaimana Mbak Dila ini banyak sekali keberuntungan yang diperoleh. Nah, satu orang yang beruntung dari masa kecilnya itu sudah membawa keberuntungan. Di saat kelahirannya itu bisa membawa keberuntungan dalam keluarga. Nanti bisa dicek apakah di saat lahir itu keluarga mulai mapan kehidupannya, orang tuanya, pekerjaannya bagaimana, kemakmuran didapat di dalam keluarganya, itu bisa dilihat. Nah, beruntungan dalam apa? Kasih sayang, pendidikan, itu sudah merasa beruntung dari sekarang. Bahkan bisnis, usaha, karir juga akan beruntung. Nah, berikutnya Mbak Dila. Mbak Dila ini kan sebagai, kalau diibaratkan dalam primbon Jawa itu Tirta Tumetes, air yang mengalir. Apa ciri? Nah, apa cirinya kan gitu kan? Orang yang ini adalah satu, orangnya mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang kedua, ini adalah menarik lawan jenis. Nah, artinya apa? Ada kenyamanan, ada rasa yang nyaman, terus kemudian ingin selalu dekat. Ini salah satunya karena ada unsur air ya. Air itu kan memberikan kenyamanan, kesejukan begitu. Nah, namun perlu diperhatikan, orang seperti Mbak Dila ini agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, agak sedikit pelin-pelan. Karena apa? Hatinya sangat baik.
sehingga dia merasa nggak enakan, ya. Nah ini Mbak Dila itu merasa sungkanan ya, iya, takut menyakiti perasaannya, takut menyinggung hatinya kan begitu. Nah dalam dunia bisnis, dalam dunia karir, kadang perlu ada keberanian untuk mengambil sikap, ya, untuk mengambil sikap apa? Wah, saya mengatakan tidak, ya tidak. Nah yang berikutnya, hati-hati orang seperti Mbak Dila ini kadang mudah dimanfaatkan orang lain. Ya paling gampang itu dalam hal finansial itu utang piutang duit Mbak. Karena jenengan tidak mudah untuk menolak. Tapi nak dipinjemi duit itu susah untuk menolak. Nah ini akhirnya apa? Menjadikan satu orang tuh menjadikan apa ya, Mbak Dila ini sebagai objek ya. Ya untuk minjem duit, mau apa ngerepoti begitu karena tidak enakan. Itu. Nah itu sih Mbak Dila ya. Nah kalau kesehatannya perlu diperhatikan, 1 tentang pernafasan, 2 masalah kulit, 3 masalah alergi, usus kecil itu diperhatikan. Ayo. Alergi apa selama ini? Dingin, udara? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Kalau masih muda itu kelihatannya masih oke saja. Jadi nanti diperhatikan itu. Cukup serat itu penting. Biar buang air besarnya juga lancar. Nah, dan tentunya minum jamu. Minum jamu. Pesan saya 1, Mbak Dila, jenengan adalah orang yang banyak keberuntungan. Keberuntungan itu diperoleh karena kebaikan hati Mbak Dila. Artinya tetap konsisten dalam hal kebaikan, agar keberuntungan itu selalu mengikuti. Jadi ini satu hal yang saling terkait antara keberuntungan dan kebaikan hati jenengan. Tumak ninah selalu dilakukan dalam hal kebaikan agar keberuntungan itu juga selalu mengikuti Mbak Dila. Itu Mbak Dila? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Dila. Iya. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama Mbak Dila. Oke, teman-teman, jadi di sini di Jampi Jawi ini selain sekedar menikmati jamu, namun juga bisa belajar untuk membuat jamu itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini hari ini yang akan kita buat jamunya adalah Pancasona. Namanya apa? Pancasona. Iya, sebelum kita membuat jamunya, mengenal bahan-bahannya, kita kenalkan dulu ini peralatannya. Nah, udah tahu ini namanya apa? Belum. Iya, kira-kira apa namanya ini? Tumbuk, iya benar. Kalau ini namanya adalah alu. Namanya apa? Alu. Kalau yang ini lumbung, lumpang. Iya. Anak sekarang memang sudah nggak tahu ya ini namanya apa, baru nama alatnya aja nggak tahu. Ini alu, ini lumpang. Jadi ini adalah simbol dari pria dan wanita. Ya. Jadi ini melambangkan, semua alat itu mempunyai filosofi, mempunyai lambang kalau orang Jawa ya. Ini ada lingga, ini ada yoni gitu ya. Jadi alat tumbuknya nanti kita akan tumbuk di sini. Terus kemudian kita menggunakan ukuran standarnya adalah timbangan. Oke. Nah, dari bahan-bahan ini kita akan lihat dulu bahannya. Terus kemudian nanti bahan kita masukkan menggunakan seperti ini, hand press. Jadi ini lebih modern gitu ya. Kalau dulu pakai gelas, pakai batok kelapa begitu untuk minumnya. Sekarang ini lebih modern. Nah, ini ada yang tahu namanya? Ayo dibaca. Namanya adalah PK atau bunga lawang. Nah, boleh ambil 1. Nah, belum pernah kan? Belum. Nah, sekarang boleh ambil 1 silakan. Aromanya apa? Aromanya wangi. Oke ya. Ini namanya adalah bunga lawang. Nah, ini apa? Digunakan apa? Untuk membunuh bakteri, kuman atau virus. Sudah pernah cium aromanya? Pernah. Oke, lupa. Ya kalau lupa boleh ada 1 dah. Nah, boleh juga digigit 1, digigit biar tahu rasanya cengkeh. Gigit. Nah, gigit aja. Gigit aja. Tuh kan? Pedas. Ini ya rasanya pedas. Jadi dalam jamu ini cengkeh kita masukkan sebagai apa? Penguat gigi dan tulang.
Jadi cengkeh ini bermanfaat untuk menguatkan gigi dan tulang. Kita taruh sini, ini setengah gram. Ini digunakan sekali lagi untuk menjaga kesegaran tubuh. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah. Nah, daun salamnya. Nah, itu ya. Itu ya. Itu yang terakhir. Ini namanya apa? Kapulaga. Ini bukan yang terakhir, masih ada lagi. Kapulaga sudah pernah lihat, pernah mencoba aromanya seperti apa? Belum. Boleh ambil satu, silahkan. Nah, aromanya kayak apa? Pernah mencium aroma seperti ini? Silahkan. Oke, masukin. Nah, oke, silahkan dimasukkan. Sudah pernah cium aromanya? Pernah. Oke, lupa. Ya kalau lupa boleh dah satu dah. Nah, boleh juga digigit satu, digigit biar tahu rasanya cengkeh. Gigit. Nah, gigit aja. Gigit aja. Tuh kan? Pedas. Iya, rasanya pedas. Jadi dalam jamu ini cengkeh kita masukkan sebagai penguat gigi dan tulang. Jadi cengkeh ini bermanfaat untuk menguatkan gigi dan tulang. Ini setengah gram. Dituang. Nah, sekarang kita akan menghaluskan bahan, yaitu dengan cara pertama itu diulek dulu. Nah, setelah diulek baru ditumbuk. Oke, silakan diulek dulu pelan-pelan. Nah, kalau langsung ditumbuk, yang biji-biji nanti bisa lompat. Nah, bisa keluar. Nah, oke. Nah, oke, sekarang silakan untuk ditumbuk jamunya. Nah, ditumbuk terus, kencang, lebih semangat. Wah. Sudah? Ini karena nggak bisa halus total ya, karena ini semuanya bahan kering. Yang penting adalah ada yang biji bisa pecah, begitu. Kalau sudah, nanti silahkan untuk dimasukkan ke masing-masing pen pressnya. Nah, caranya adalah dibuka dulu semua, diangkat, tarik terus, iya, ditaruh, terus kemudian silahkan untuk dimasukkan ke dalam pen pressnya masing-masing. Nah. Sudah. Nah, ini teman-teman, jamunya sudah jadi. Ini ada namanya adalah jamu Pancasona. Nah, Pancasona sendiri dalam khasanah Jawa, budaya Jawa, ini dulu adalah satu ajian yang dimiliki oleh orang-orang sakti. Ketika mempunyai ajian Pancasona, dia ketika masih menyentuh tanah dia tidak bisa mati. Wow, keren loh. Nah, maka harapannya dengan minum jamu ini nanti mempunyai kekebalan tubuh yang luar biasa. Artinya tidak mudah terkena penyakit. Itu ya. Nah, ini kita akan buat jadi minuman. Teman-teman bisa tunggu sebentar. Kita akan seduh dengan air panas. Itu ya. Oke. Nah, jadi di sini kayu secang ini dulu sejarahnya ditemukan di saat Raja Mataram sedang berburu ke hutan, itu kehabisan bekal minuman. Dia perintahkan kepada prajuritnya untuk mencarikan minuman. Tentunya untuk seorang raja itu minuman itu tidak sembarangan.
Maka diketemukanlah adalah kayu secang. Raja ketika minum ramuan yang dibuatkan oleh prajuritnya merasa tubuhnya segar kembali. Wah, menjadi semangat lagi. Semenjak saat itu, minuman dari bahan kayu secang hanya boleh diminum oleh raja dan keluarganya, tidak oleh masyarakat umum. Itu dulu ceritanya. Namun sekarang kita semua bisa menikmati atau merasakan manfaat kayu secang. Salah satunya di jamu-jamu. Gitu ya. Lainnya sudah jadi, silakan untuk bisa dinikmati. Jadi warna merah dari kayu secang yang kaya akan antioksidan. Nah, sorry sebelah sini, biar dulu panas, ini masih sedikit panas ya. Oke, menunggu sampai 3-5 menit. Kenapa harus menunggu 3-5 menit? Ini biar zat aktif yang ada pada kandungan setiap bahan itu terurai keluar. Itu. Nah, nanti juga dipres aja ke bawah seperti ini. Nah, set. Baru nanti dituang. Gitu, J. Enggak, silahkan untuk bisa dinikmati jamunya. Ini adalah hasil karya dari teman-teman. Teman-teman langsung menikmati dengan apa seduhan jamu Pancasonanya. Gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga sukses, bisa belajar di Solo dan juga mengenal tentang budayanya Solo. Gitu, J. Terima kasih. Monggo-monggo bisa untuk dinikmati. Silahkan. Rasanya kayak pedas dari jahe, terus anget karena pakai air panas ya. Karena ini belum dikasih gula, jadi rasanya kayak masih asrem gitu, masih hambar. Nanti kita coba tambahin pakai gula. Coba kita pas sudah ditambahin pakai gula. Lebih enak pakai gula, beneran. Ini tuh manis, pedas, terus airnya juga anget, kayak seger di tenggorokan sama buat anget di badan. Jadi kita bakal nyobain jamunya sebelum dikasih gula. Sebelum diminum tuh wanginya udah kerasa banget, wangi banget. Coba kita coba ya rasanya. Kalau jamu biasa tuh kerasanya pahit, kalau ini tuh lebih ke hambar, soalnya wangi jadi nggak terasa pahit gitu loh. Coba kita coba pakai gula ya. Aku udah nambahin gula, coba kita coba ya. Ini lebih enak kan, tadi tuh cuma wangi doang, kalau ini udah wangi, manis, pokoknya enak deh, harus cobain. Jadi ini ada jamu Pancasona. Ini sebelum dikasih gula, kita cobain dulu ya. Untuk rasanya anget sih, terus rempah-rempahnya juga kayak beneran kerasa banget. Nanti kita coba pakai gula ya. Ini sudah aku kasih gula, kita coba ya rasanya. Enak nih. Untuk aku yang gak pernah minum jamu, nyobain jamu ini dipakai gula itu kayak boleh juga. Permisi Ibu. Iya, Mbak. Di sini kita ada beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Boleh. Apa berkenan Ibunya? Boleh, Iya. sekali. Sebelumnya Ibunya asalnya dari mana? Saya dari Solo. Oh, asli Solo ya? Dari Solo, Terus Baluarti. tahu kafenya ini dari mana? Kemarin tahunnya dari IG, terus kebetulan juga sering lewat sini. Oh, akhirnya ya. mampir. Tertarik ke sini gitu ya. Oh, terus ini masuk langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Pesan dan kesan dari kafe ini? Pertama kali masuk nyaman, Iya.
Yang kedua, aroma jamunya jelas. Oh, sangat Dan- itu ya. Ya, dan kayak menenangkan gitu ya, Mbak. Oh, Kayak khasiatnya. rasanya tuh, kayak rasanya tuh ayam gitu. Oh, iya. Kalau Nah, ayam kan ayam tahu, nih, tahu, ya, iya. ayam Saya juga orang Jogja. Oke. Jadi tahu ayam gitu rasanya masuk ke sini. oh. Kira-kira Ibu di sini pesannya apa aja? Ini tadi saya pesen jamu yang untuk asam urat, Oh, ya. tapi pakai es. Pakai es. Karena tidak begitu suka hangat, jadi pesennya yang dingin. Oh, gitu. Mbaknya mau coba? Oh, udah saya. Oh, sudah. Berarti senang ya Ibu ya ke sini. Iya. Oke, Ibu. Makasih. Sama-sama, Mbak. Iya. Oke teman-teman, sekarang ada menu yang paling unik nih di sini yaitu es krim dengan jamu. Oke, kita cobain yuk. Pertama ini jamunya kita campurin ke es krim yuk. Gimana rasanya? Nih ya, kita taruh di atasnya. Melting banget nih. Pasti teman-teman gak expect rasanya seperti apa. Dan ternyata ini tuh cocok loh rasanya. Oke, kita cobain lagi. Nih, kita taruh. Rasanya tuh unik banget. Jadi tuh perpaduan antara rasa es krim vanila dengan jamu kunir asem yang gimana ya, manis terus ditambah ada asam manis dari kunir asemnya sendiri gitu loh. Jadi balance lah rasanya, nggak terlalu nabrak gitu rasanya. Jadi teman-teman bisa cobain langsung lah kesini untuk pastiin keaslian dari es krim dan jamunya. Oke, tadi kan kita udah ngerasain es krimnya, sekarang waktunya kita cobain dari jamu kunir asam. Ini kita aduk dulu. Nah, ini udah kelihatan sari-sari yang di bawah ya teman-teman. Oke, kita cobain. Dari jamur kunir asamnya sendiri tuh dia udah rasanya tuh pekat dan manis gitu loh. Jadi udah enak dari jamunya sendiri, apalagi dicampur es krim jadi tambah balance lah rasanya. Oke, aku mau lanjut makan dulu ya. Setelah aku pikir-pikir, ternyata ini tuh rekomendasiin banget buat teman-teman yang kurang suka jamu, sama yang di pikirannya tuh udah kalau jamu tuh pahit. Jadi tuh bisa lah buat teman-teman, jadi di lidah teman-teman tuh nggak jamu melulu gitu loh. Jadi ada rasa es krimnya sendiri, apalagi buat anak-anak. Ini pasti rekomen banget sih, apalagi anak-anak kan kurang suka jamu ya biasanya. Jadi kalau di perpaduan antara jamu dengan es krim lebih mantap. Oke, sekian dari video kita dan terima kasih Bapak Tejo udah mendampingi sama-sama. kita menjelaskan informasi-informasi dari cafe ini gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bila ada salah kata dari kita mohon maaf ya teman-teman. Dan see you.